Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Wiro Sableng alias pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 dan teman-temannya berhasil memasuki kota hantu. Apa selanjutnya yang akan mereka lakukan? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Kota hantu gempar ketika orang-orang itu menerobos masuk, terlebih menyaksikan kepala Puranda yang ditenteng Wiro Sableng. Puluhan pengawal segera mengurung, tapi tak ada yang berani bergerak. Wiro angkat tangan kirinya tinggi-tinggi, kerahkan tenaga dalam dan berkata, "Siapapun kalian semua di sini, tak lebih dari budak yang ditindas oleh 6 iblis kota hantu. Kami datang untuk menghancurkan manusia-manusia iblis itu, bukan untuk memusuhi kalian. Kami ingin kalian bergabung dengan kami dan bukan seperti kepala pengawal ini yang minta mati secara tolol. Hari ini adalah hari kehancuran kota hantu dan merupakan hari kebebasan kalian." Wiro diam sesaat menunggu reaksi. Tak ada yang bergerak, tak ada yang buka suara. Maka dia meneruskan, "Aku dan kawan-kawan tahu 5 dari pimpinan kalian tidak ada di kota. Jika kita mau sama-sama menghancurkan orang-orang durjana itu, kas tunjukkan di mana pimpinan mereka yang seorang lagi. Tapi ingat, jika kalian menipu kami, ini jadinya." Wiro acungkan kepala Puranda. "Ikuti kami." Tiba-tiba ada yang berkata. Wiro memandang pada orang itu dan anggukan kepala. Mereka menuju ke rumah Pintamanik yang saat itu sudah diberitahu oleh beberapa pengawalnya apa yang telah terjadi. Karenanya, ketika Wiro dan kawan-kawan datang, dia sudah menyambut dengan rantai hitam, bergandulan bola besi berduri di tangan kanan. Wuk, wuk, wush. 15 pengawal yang setia padanya tegak mengelilinginya. Pintamanik pelintir kumis besarnya memandang garang pada orang-orang itu, lalu pusatkan perhatian pada Wiro Sableng. "Jadi ini manusia-manusia yang berani masuk kota hantu, membunuh pengawal-pengawal, memancung kepala pengawal. Bagus, pengawal, tangkap kakek butut dan pemuda serta bocah itu. Pembunuh Puranda ini aku sendiri yang akan melumatnya." Pintamanik tutup ucapannya dengan menghantamkan rantai hitamnya. Wiro kaget sekali ketika rasakan sambaran angin serta cahaya hitam yang keluar dari senjata itu. Jelas, pemimpin kota hantu ini memiliki kepandaian dan tenaga dalam yang tinggi. Dan jika mereka berjumlah 6 orang, tak heran kalau mereka bisa menguasai dunia persilatan di Jawa Barat, melakukan keganasan seenak perut mereka. 15 pengawal kelas 1 menyerbu ke arah pengemis batok, tongkat, dan Indrajit. Hiya! Perkelahian seru terjadi, tapi hanya 6 jurus. Memasuki jurus ke-7, tak satu pun di antara para pengawal pilihan ini yang masih tegak berdiri. Semua orang yang memang ingin melepaskan diri dari kebiadaban di kota hantu itu semakin terbuka mata mereka. Mereka tahu kini orang-orang yang datang itu adalah tokoh-tokoh silat berkepandaian tinggi. Hari itu rupanya memang menjadi hari kebebasan mereka. Maka mereka mulai bersorak-sorak. Yeay! Hore! Ketika ada yang berteriak agar rumah-rumah besar milik 6 iblis kota hantu itu dibakar, pengemis batok tongkat cepat berseru, "Jangan melakukan tindakan apapun. Ikuti petunjuk kami." Mendengar itu, tak ada satu orang pun yang bertindak lebih jauh.
perhatian semua orang kini terpusat pada Wiro Sableng yang berkelahi menghadapi Pintamanich masih dengan menenteng kepala Puranda. Pintamanich sendiri diam-diam merasa terkejut ketika melihat 15 pengawalnya babak belur dihantam dua lawan. Rasa was-was semakin mencengkram dirinya ketika mengetahui pula bahwa pemuda yang dihadapinya ternyata memiliki kepandaian luar biasa. Serbuan rantai hitam dan bola besi berdurinya yang laksana air hujan tak satu pun dapat menyentuh tubuh pemuda itu. Serbuan rantai hitam dan bola besi berdurinya laksana air hujan tak satu pun dapat menyentuh tubuh pemuda itu. Sebaliknya, lawan jelas mempermainkannya, menyerang dengan menyorongkan kepala Puranda ke mukanya hingga pakaian dan wajahnya jadi kotor bercelemong darah. "Wiro!" Tiba-tiba pengemis batok tongkat menegur. "Kita tak punya banyak waktu. Lekas kau selesaikan iblis yang satu ini." Saat itu, perkelahian antara Wiro dan Pintamanich telah berlangsung 18 jurus. Bola besi berduri mencuit-cuit pulang balik ke arah kepala Wiro Sableng. Berisinto gendeng ini memperlambat gerakan silatnya. Menyangka lawan mulai kehabisan napas dan tenaga, Pintamanich lipat gandakan daya serangnya. Wiro yang tadi beberapa kali sempat mencemongi wajah dan pakaian lawan dengan darah di kepala Puranda tidak menyangka kalau cukup sulit untuk menotok Pintamanich. Sesuai rencana, dia tidak boleh membunuh manusia iblis yang satu ini, maka terpaksa dia mempercepat gerakannya kembali. "Ya, aku harus merampas rantai hitam itu." Dengan mengadakan satu tangan sulit melakukannya, membatin Wiro. Ia menimbang apakah akan mencampakkan dulu kepala Puranda atau tetap menghadapi senjata hebat lawan dengan satu tangan, tapi mengeluarkan senjata mustikanya yakni kapak naga geni 212. Wiro memutuskan untuk mengeluarkan senjata itu. Sinar putih berkilauan ketika kapak maut naga geni 212 keluar. Sesaat membuat Pintamanich terkesiap. Seumur hidup belum pernah dia melihat senjata aneh dan memancarkan sinar angker seperti itu. Maka dia putar rantai hitamnya lebih hebat. Wiro angkat tangannya yang memegang kapak sinar putih perak berkiblat. Trang! Bunga api memercik. Rantai hitam di tangan Pintamanich putus. Bola besi berduri yang menggandul di ujung rantai terpental liar menghantam 3 orang di samping kiri. Ketiganya mati dengan tubuh dan kepala hancur. Melihat senjata andalannya musnah, pucatlah Pintamanich. Ia melompat mundur menjauhi Wiro. Tapi salah lompat. Dari belakang, ujung tongkat pengemis batok tongkat menusuk kuduknya. Kontan tubuhnya tak berkutik lagi. Si kakek tertawa mengekeh. Dia memadang berkeliling. "Kita akan mengadakan pesta malam ini," katanya. "Pesta perkawinan manusia iblis ini." Tentu saja, semua orang heran mendengar kata-katanya itu, dan jadi tambah heran ketika si kakek menyambung. "Dia akan kita kawinkan dengan orang hutan itu. Kalian lihat saja nanti. Seret iblis ini, cekok dia dengan tuak sampai mabuk. Kalau sudah mabuk, beritahu aku agar ku lepaskan totokannya." Beberapa orang segera menyeret Pintamanich ke dalam rumah. Pengemis batok tongkat mendekati Wiro. "Kau boleh pergi sekarang. Bungkus potongan kepala itu dengan kertas warna-warni. Kedatangan 5 iblis lainnya perlu kita sambut dengan meriah." Bagaimana kalau mereka muncul dari pintu gerbang selatan hingga aku tak menemui mereka di tengah jalan?" tanya Wiro. "Aku yakin mereka memasuki kota dari arah utara. Itu jalan yang terpendek dari lembah Cilendak. Aku juga yakin kelimanya tak akan muncul secara utuh." Wiro anggukkan kepala. Dengan membawa kepala Puranda, dia tinggalkan tempat itu. "Tamu-tamu penting sudah datang. Kenapa tidak segera dihidangkan sesajian?" Pendekar 212 Wiro Sableng berseru. Lalu dia menjurah, mempersilatkan Singkil Alit, Rangga, dan Wirakula duduk di tikar permadani. Saat itu Singkil Alit sudah tak dapat lagi menahan amarahnya dan siap menerjang Wiro. Begitu juga kedua kawannya. Itu ada tamu yang terkapar di beranda. Kenapa tidak ditolong supaya masuk kemari? Belum minum tuak, kenapa sudah mabuk?"
ujar Wiro sambil menunjuk pada Ratongga yang terbujur di beranda rumah. Seperti diketahui, dia mengalami luka parah bagian bawah tubuhnya akibat tendangan Sultan Maut. "Hai, itu ada satu lagi tamu penting berpakaian serba hitam. Kenapa masih duduk di atas kuda? Dapat rezeki besar seorang gadis hingga tak mau turun melihat pengantin bersanding." Wiro menunjuk ke arah Tembesi yang masih berada di atas punggung kuda sambil pegangin tubuh Piranti. Bagaimana kelanjutan keseruan Wiro Sableng alias pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 di kota hantu? Itu ada satu lagi tamu penting berpakaian serba hitam. Kenapa masih duduk di atas kuda? Dapat rezeki besar seorang gadis hingga tak mau turun melihat pengantin bersanding. Wiro menunjuk ke arah Tembesi yang masih berada di atas punggung kuda sambil pegangnya tubuh Piranti. Setiap kata-kata yang diucapkan Wiro Sableng diikuti pengemis batok tongkat dengan gelak tawa mengekeh. Dari dalam, 3 orang gadis diiringi 3 pemuda keluar membawakan piring-piring dan gelas besar. Piring-piring itu bukannya berisi makanan, melainkan diisi dengan batu, pecahan kaca, tanah, dan pasir. Sedang gelas bukan diisi dengan tuak, melainkan dipenuhi dengan air got. "Mari, silakan duduk, silakan minum dan mencicipi makanan," kata Wiro. "Atau mungkin para tamu terhormat hendak bersalaman dengan kedua mempelai lebih dulu." Batas kesabaran Singki Lalit dan kawan-kawannya habis sudah. Dari tenggorokan pimpinan manusia-manusia iblis itu keluar suara seperti harimau menggembur. Wah! Tubuhnya melesat melewati Pinta Manik, dan orang utan yang duduk bersanding langsung menerkam ke arah pendekar 212 Wiro Sableng. Wirakula dan Rangga tidak tinggal diam. Mereka menyerbu ke arah pengemis botak, tongkat, batok tongkat, dan Indrajit. Sebelum menyembus serangan lawan, si kakek sempat berbisik pada Handaka. "Kau lihat, orang berkuda yang memakai topi seperti sorban. Maksud si kakek adalah Sultan Maut." Handaka mengangguk. "Kedua tangannya terikat tali. Tali itu tak bisa dibuka oleh siapapun kecuali oleh Singkil Ali sendiri. Tapi ada satu cara untuk membukanya. Ludahi tali itu 3 kali. Orang bersorban itu akan mudah melepaskan ikatannya. Nah, pergi cepat. Tapi aku harus membalaskan dendam ayah membunuh Singkil Lalit," kata Handaka. "Jangan khawatir, setengah nyawanya akan kuberikan padamu," jawab pengemis batok tongkat. Mendengar ini, Handaka yang baru beberapa bulan mendapatkan pelajaran dasar ilmu silat dari si kakek segera menyelinap mendekati Sultan Maut. Sementara itu, Tembesi yang masih berada di punggung kudanya bersama Piranti sesaat tampak bimbang. Apakah dia akan turun membantu pimpinan dan kawan-kawannya, atau lebih baik bersenang-senang dengan gadis yang kini berada dalam keadaan tertotok itu? Sampai di hadapan Sultan Maut, Handaka tangkap tangan orang yang terikat tali lalu meludahinya 3 kali. Kalau saja Sultan Maut tadi tidak melihat gerak-gerik Handaka yang berada bersama pengemis batok tongkat, pastilah dia akan memarahi anak yang berani meludahi tangannya itu. Dia menggerakkan kedua tangannya sedikit. Aneh, tali yang tadi begitu kokoh dan sulit dibuka kini terlepas mudah sekali. "Anak baik, terima kasih ya atas pertolonganmu. Siapa namamu?" tanya Sultan Maut sambil mengusap kepala si bocah. "Aku Handaka, murid pengemis batok tongkat dari kaki Halimun," jawab Handaka bangga. Bagus, kau memang pantas jadi murid pengemis sakti itu." Saat itu Tembesi memutuskan bukan saja lebih baik bersenang-senang dengan Piranti,
tapi sekaligus selamatkan diri dari kelompok orang-orang yang diyakininya adalah jago-jago rimba persilatan berkepandaian luar biasa. Keadaan yang seperti itu membuat dia tidak tenang. Lebih baik cari selamat tapi dia harus kembali ke rumahnya dulu. Dia harus membawa beberapa gundik yang disenanginya, juga harta kekayaannya. Baru diam-diam menyelinap meninggalkan kota. Namun baru saja dia hendak bergerak, di hadapannya telah menghadang Sultan Maut. "Turunkan gadis itu," perintah Sultan Maut. Tembesi menyeringai. "Kalau kedua tanganmu sudah lepas, apa kau kira mampu bertahan hidup? Kau harus melepas nyawa di kota hantu, Sultan." Habis berkata begitu, Tembesi segera keluarkan rantai hitamnya, langsung menyerang Sultan Maut. Ya! Sang Sultan yang sudah tahu kehebatan senjata lawan, cepat melompat dari kuda, menyambar sebatang tombak yang dipegang seorang pengawal di tepi beranda. Dengan tombak ini, dia menghadapi gempuran dahsyat rantai hitam berbandul bola berduri lawan. Sultan keluarkan seluruh kepandaiannya, bergerak cepat dan selalu berusaha menghindarkan bentrokan senjata. Dia tahu pasti tombak besi yang dipegangnya tak akan mampu bertahan kalau sampai tersambar senjata lawan. Di samping itu, setiap balas menyerang dia harus berhati-hati karena khawatir tusukan atau sambaran tombaknya akan mengenai tubuh piranti yang lintang di punggung kuda. "Aku harus paksa bangsat ini turun dari kuda," kata Sultan Maut dalam hati. Maka tombaknya dipakai untuk menyerang bagian pinggang ke bawah, sedang tangan yang lain lancarkan pukulan tangan kosong yang mengandung tenaga dalam tinggi ke arah dada dan kepala Tembesi. Lambat laun, merasakan gerakan yang terbatas jika terus berada di atas kuda, Tembesi akhirnya melompat turun. Tapi dia berlaku cerdik. Sambil turun, dia menarik tubuh piranti dan memanggulnya bahu kiri. Adanya tubuh si gadis di atas bahu lawan membuat Sultan Maut tidak leluasa melancarkan serangan-serangan mautnya. Sebaliknya, Tembesi mampu melancarkan serangan dari berbagai arah dan cara. Jika Sultan Maut menyongsongkan serangannya dengan balas menyerang, maka dia sorongkan tubuh piranti ke depan, hingga mau tak mau lawan tarik kembali serangannya. Lambat laun, Sultan Maut jadi terdesak. Terlebih ketika tombak di tangan kanannya patah tiga dihantam gandulan besi berduri. Sultan Maut merutuk panjang pendek dalam hati. Dia seperti kehabisan akal bagaimana harus menghadapi lawan yang licik serta memiliki kepandaian tinggi dan memegang senjata amat berbahaya itu. Kita tinggalkan Sultan Maut yang berada dalam keadaan serba salah menghadapi Tembesi. Kita ikuti perkelahian antara pengemis batok tongkat melawan Wirakula. Senjata rantai hitam dengan gandulan besi berduri di ujungnya jelas kelihatan lebih menggebu-gebu daripada tongkat kayu di tangan kaki pengemis. Orang tua ini sendiri tahu akan hal itu. Sebelumnya, ketika menyelamatkan Indrajit, ujung tongkatnya pecah remuk sewaktu beradu dengan bola besi berduri itu. Karenanya, dia selalu menghindari bentrokan tongkat kayu dengan senjata lawan. Sekalipun senjata Wirakula kelihatan hebat, mengeluarkan suara menderu-deru dan memancarkan bayangan sinar hitam yang angker, namun dia tak dapat menandingi kegesitan tubuh kurus si kakek. Berkali-kali manusia iblis ini terperanjat karena tangan atau bagian tubuhnya yang lain hampir dimakan ujung tongkat atau digebuk badan tongkat. Belum lagi batok di tangan kanan si kakek yang mengemplang ganas ke arah batok ke kepala atau mengebuk deras ke bagian badan. Terkadang batok itu seperti diikat dengan tali atau benang yang tak kelihatan menyerang laksana terbang diulur dan ditarik. Wirakula keluarkan keringat dingin ketika di jurus ke-9 ujung tongkat di tangan kiri lawan mendadak berubah seperti puluhan banyaknya, melenting melebar seperti kipas dan mengeluarkan suara bersuit merobek pakaian hitamnya di bagian dada. Wirakula melompat mundur dengan muka pucat. Si kakek sebaliknya tertawa mengekeh. Tongkatnya kembali melenting melebar menyambar bagian kepala lawan. "Manusia iblis," kata si kakek. "Jangan khawatir, baju iblismu yang robek akan ku ganti dengan baru. Kau boleh ambil sendiri nanti di neraka." Mendidih amarah Wirakula mendengar ucapan itu. Dia lipat gandakan tenaga dalamnya dan putar senjata yang lebih sebat. Wuk, wuk, wuk. Si hitam dan gandulan bola duri itu berkiblat lebih sebat, lebih ganas. Suaranya berdesing tambah angker.
Seluruh tubuh pengemis batok tongkat terbungkus serangan lawan. Baju rombeng kakek kelihatan berkibar-kibar tertiup sambaran senjata lawan. Begitu juga rambutnya yang putih panjang. Trak! Tongkat kayu dan gandulan besi beradu keras. Pecah sudah pertarungan di dalam kota hantu antara Wiro Sableng alias pendekar kapak maut Naga Geni 212 dan kawan-kawannya melawan para iblis kota hantu. Siapa yang akan kalah? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.